Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah masih ada waktu ya. Saya ingin nutup sesi bulan ini. Karena sesi bulan ini kan sebenarnya pertanyaan tentang who am I? Who am I itu siapa saya, yang kita gali sejak pengenalan diri, self-love, identitas, self-identity, kemudian mimpi, kerja, dan malam hari ini kita membahas tentang generasi. Secara umum, akhirnya bisa kita simpulkan yang pertama bahwa diri kita ini, konstitusi diri kita ini, ada yang sifatnya watak. Kalau bahasa Jawanya, dia yang memang sudah tertanam jadi karakter kita, yang sifatnya menetap. Ada juga yang sifatnya aspek-aspek yang sifatnya bisa berubah. Kalau pakai terminologi Jawa, ini mohon maaf yang dari budaya yang berbeda, orang Jawa itu punya istilah watuk, wahing. Unik ya. Watak itu watak, watuk itu batuk, kalau wahing itu bersin. Jadi konstitusi diri kita itu yang ada menetap dalam diri namanya watak atau karakter. Jadi watak itu ada dalam diri kita. Ini sulit mengubahnya, kecuali memang kita secara serius ingin berubah pelan-pelan. Butuh waktu yang lama. Ini namanya watak. Ada juga watuk. Watuk itu kan dari dalam diri kita batukkan. Karena ada mungkin gatal-gatal di tenggorokan atau dada sesak, terus kita batukkan. Jadi ada dorongan dalam diri. Ini maksudnya apa? Konstitusi diri kita itu juga berasal dari diri kita sendiri, cita-cita, keinginan, mimpi, dan lain sebagainya. Jadi ada watak, ada watuk. Yang ini butuh dilampiaskan keluar, butuh diekspresikan. Seperti batuk, kalau kita tahan kan tidak enak, sakit. Nah yang ketiga, wahing. Wahing itu bersin. Kita bersin itu ketika ada debu atau barang-barang dari luar masuk dalam diri kita lewat hidung. Yang itu ketika hidung merasa tidak nyaman, terus dia dimuntahkan keluar dalam bentuk bersin atau wahing. Jadi konstitusi diri kita itu antara lain juga ada pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Yang cocok sih tidak masalah, nyaman saja. Yang tidak cocok kita buang keluar. Itulah yang disebut bersin tadi. Wahing. Jadi watak, watuk, dan wahing. Ini konstitusi diri kita. Nah, jadi yang pertama itu strukturnya. Kemudian yang kedua, dari pengenalan macam-macam yang kita bahas bulan ini, ada beberapa tahapan yang penting kita lakukan sebagai pribadi agar kita menjelma jadi pribadi yang ideal. Jadi untuk jadi pribadi ideal dengan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk watak generasi yang malam hari ini kita ulas. Yang pertama, perlu bagi kita dasar dari segalanya adalah pengenalan diri. Jadi kita pahami diri kita. Siapa sih aku ini? Mimpi-mimpiku apa? Kemudian apa yang harus aku lakukan? Tanggung jawabku apa? Dan lain sebagainya. Ini aspek pengenalan diri. Termasuk aku ini dari generasi yang mana? Kecenderungan umumku apa sebagai generasi hari ini? Ini namanya memahami diri. Oh pantes aku kok sulit sekali lepas dari gadget, dari smartphoneku. Ternyata aku ini masuk generasi Z atau generasi Alpha yang memang sejak lahir sudah akrab dengan gadget, akrab dengan smartphone misalnya. Nah, ini namanya
mengenali diri. Yang kedua, kalau sudah mengenali diri, perlu kita lakukan penerimaan diri. Jadi penerimaan diri itu apapun temuan kita tentang diri kita, pertama-tama harus kita terima. Kita akui, ternyata saya itu orangnya mudah tersinggung. Ternyata saya itu orangnya susah menerima kritik. Ternyata saya itu punya mimpi untuk jadi konglomerat dan lain sebagainya. Ini namanya penerimaan diri. Baik secara real maupun ideal. Real itu kenyataan kita apa adanya. Ideal itu mimpi-mimpi kita. Jadi setelah mengenali diri, memahami diri, kita terima diri. Kan ada banyak situasi real kita yang ya sulit kita menghindar. Mau tidak mau ya harus diakui kita ini masuk baby boomers. Mau tidak mau harus diakui saya ini masuk generasi X dengan segala ciri dan pengaruh zaman pada diri kita. Nah, kalau sudah menerima, tahap ketiga ya pengungkapan diri. Pengungkapan diri itu ya kita tunjukkan diri kita apa adanya. Jadi inilah saya. Ini yang saya inginkan. Inilah mimpiku. Ini kalau di ilmu tentang jiwa ini ya namanya self assertion. Jadi mengungkapkan diri itu menegaskan apa yang aku inginkan dan apa yang tidak aku inginkan. Ini yang aku seneng dan apa yang aku tidak seneng. Itu yang aku cocok dan apa yang aku tidak cocok. Ini namanya pengungkapan diri. Kita harus punya keberanian menunjukkan diri kita. Kalau sudah berani mengungkapkan diri, ada tahap selanjutnya yaitu penyesuaian diri. Kita ini hidup tidak sendirian. Kita berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita, baik lingkungan benda-benda, barang-barang, makhluk sekeliling kita, maupun lingkungan sosial sesama manusia. Pinter-pinter kita menyesuaikan diri, bagaimana kita mengelola dan memposisikan diri kita di lingkungan kita secara tepat. Jadi pengungkapan diri yang tadi jadi tahap sebelumnya itu dekat dengan penyesuaian diri. Kita itu mengungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekeliling kita. Saya sebenarnya tidak setuju dengan itu. Akan saya sampaikan bahwa saya tidak setuju, tapi saya menyampaikannya tidak sekarang. Karena sekarang lingkungannya, situasinya masih belum memungkinkan. Mungkin sedang ada musibah, sedang ada bencana. Kalau disampaikan sekarang orang bisa salah paham dan lain sebagainya. Jadi yang keempat ini penyesuaian diri, satu rangkaian dengan pengungkapan diri. Jadi kita kenali diri kita, kemudian kita terima diri kita apa adanya, kemudian kita ungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri secara bijaksana dengan ruang dan waktu yang ada di sekeliling kita. Terakhir, pribadi ideal itu selain melakukan itu semua, harus juga mampu mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini muncul dari kesadaran bahwa aku ini tidak sempurna. Ada banyak kekurangan-kekuranganku. Ada banyak kelemahan-kelemahanku. Maka gaya hidup paling ideal itu gaya hidup yang mengembangkan diri. Tambah lama kita tambah baik. Tambah lama, tambah meningkat kualitas kita. Tambah lama, tambah meningkat keterampilan kita. Ini namanya pengembangan diri. Jadi kita
tambah meningkat kualitas diri kita. Inilah sosok pribadi yang ideal. Jadi bahan untuk melakukan ini semua, untuk melakukan pengenalan diri, penerimaan diri, pengungkapan penyesuaian diri, dan juga pengembangan diri, ya antara lain materi-materi yang sudah kita gali bulan ini. Tentang identitas, tentang kerja, tentang mimpi, termasuk tentang pengaruh dari sekeliling sampai pengaruh paling global yang kita kenal sebagai aspek generasi. Dari situlah nanti kita akan menjelma jadi sosok pribadi yang ideal. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.